Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus shalih. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama al 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal fuqaha wal mufassirin wa khususan silsilatul syaikhina fi ta'limin wa ta'allum wa sunnah mu'allif hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ramadan kali ini ya baru bisa ngaji. Ramadan kemarin kayaknya enggak ngaji ya. Karena biasanya Ramadan itu kemarin saya yang hanya berapa hari terus ke Korea, tapi sebelumnya sudah enggak ngaji ya. Karena biasanya memang Ramadan itu jadwalnya lumayan padat. Cuman tahun ini yang subuh agak berkurang karena ya salah satunya ada beberapa tempat itu yang mengira saya masih akan berangkat lagi ke Korea. Saya kadang-kadang mikir, wah kalau tahun kemarin dikira ke Korea Selatan, tahun ini dikira ke Korea Utara. Nanti tahun depan sudah tidak ada jadwal akhirnya. Karena kalau ke Korea Utara kan dikira sudah tidak balik lagi gitu. Karena ketemu dengan Kim Jong. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adillatu minas sunnah ya. Kita masih melanjutkan penjelasan dan dalil-dalil argumentasi bahwa Al-Quran itu atau qiraat itu sumbernya adalah wahyu. Kemarin yang sudah dibahas itu adalah al-adillatu minal Qur'an. Sekarang dalil-dalil yang berasal dari as-sunnah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-adillatu minas sunnati utawi dalil-dalil dari as-sunnah iku ahaditsu nuzulil Qur'anil Karim alal ahrufis sab'ati. Atau begini. Jadi di antara al-adillah minas sunnah itu yang pertama adalah ahaditsu nuzulil Qur'anil Karim alal ahrufis sab'ah. Terus dibaca lagi ahaditsu nuzulil Qur'anil Karim utawi hadis-hadis yang menjelaskan tentang turunnya Al-Qur'anil Karim alal ahrufis sab'ati berdasarkan ing atase al-ahruf as-sab'ah iku tadullu. Nah, baru menjadi khobar dari ahadits tadi. Iku tadullu menunjukkan apa ahaditsu nuzulil Qur'an alal ahrufis sab'ati. Dalalatan kelawan petunjuk, wadihatan yang jelas. Dalalatan kelawan petunjuk, tadullu dalalatan wadihatan ala annal qiraati bahwasannya ing atase sak temene qiraat
iku munazzalatan iku munazzalatun diturunkan, tanzil ya. Iku munazzalatun diturunkan minallahi azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla. Walaisa dan lan ora ono, walaisa dan tidak ada iku li rasuli hak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaisa lan ora ono iku li rasuli hak bagi Rasulullah, artinya Rasulullah tidak berhak fiha ing dalam qiraat, fiha dalam hal qiraat, dalam hal qiraat yang al-ahruf as-sab'ah tadi, apa siwat tablighi selain menyampaikan. Jadi Rasulullah itu hanya berhak menyampaikan. Wa tadullu dan juga menunjukkan, watadullu dan juga menunjukkan apa tilkal ahaditsu, hadis-hadis tersebut, ala anna sahabata ing atase sak temene para sahabat radhiyallahu anhum iku talaqau menerima. Jadi menerima qiraat itu, menerima sapa sahabat ha ing qiraat, qiraat dalam bentuk al-ahruf as-sab'ah. Mereka menerima dari siapa? Minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Summa talaqqa, kemudian menerima ha ing qiraat anhum dari para sahabat sopo at-tabi'un, yaitu orang-orang yang mengikuti atau generasi yang disebut generasi tabi'in. At-tabi'un yaitu yang mengikuti sahabat. Sahabat adalah orang yang beriman dan sampai wafat tidak meninggalkan keimanannya dan pernah bertemu dengan hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tabi'in tidak pernah bertemu, walaupun masanya sama, tapi kalau tidak pernah bertemu maka tidak masuk kategori sahabat. Dulu ada namanya orang Al-Ahnaf bin Qais itu ya, pernah dengar ceritanya ya? Yang Al-Ahnaf bin Qais itu pernah disebutkan oleh Rasulullah, dia tinggal di Yaman. Dan itu bapaknya sudah tidak ada, tinggal ibunya. Tapi ibunya ini tidak bisa berjalan, sehingga dia harus mendampingi ibunya. Dia sudah masuk Islam, kepingin karena dia mendapatkan ajaran Islam dari sahabat yang diutus oleh Rasulullah itu ke Yaman. Akhirnya dia pamit ke ibunya, ingin menemui Rasulullah di Madinah. Rasulullah sudah pesan ke sahabat, nanti kalau datang orang dengan ciri-ciri, tidak sebut nama, tapi mintalah doa kepada dia, karena dia di bumi dia tidak terkenal, tapi dia terkenal di langit, di kalangan penduduk langit. Akhirnya datanglah Al-Ahnaf bin Qais itu ke Madinah. Lah kok ternyata pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas tidak ada di Madinah. Ya, akhirnya karena dia tidak bisa tinggal lama-lama, ibunya tadi itu dia pulang lagi, tidak jadi bertemu dengan Rasulullah. Nanti pada ketika masa Umar ibnul Khattab, Umar ini yang minta doa langsung kepada Al-Ahnaf bin Qais karena sudah disebutkan oleh Rasulullah. Ternyata salah satu yang menjadikan Al-Ahnaf bin Qais itu terkenal di penduduk langit itu adalah baktinya kepada
ibundanya yang luar biasa. Sampai ada kisah itu kan dia beli sapi itu, pedet ya, sapi kecil itu diramut atau dirawat. Itu namanya al-jam'u bainal mustalahain. Diramut. Sapi itu dirawat dari kecil. Berangkat dari rumahnya itu diajak ke pegunungan untuk nyari tanaman. Itu sapi itu pulang pergi itu digendong. Mulai dari kecil sampai sapi itu agak besar. Orang-orang bertanya, lah kok gendong sapi? Kok cek kurang penggawean gitu ya kalau orang sekarang gini. Ternyata dia punya satu tujuan untuk melatih otot-ototnya dia agar terbiasa untuk menggendong beban yang berat. Ternyata dia punya satu keinginan untuk bisa memberangkatkan haji dengan ibundanya. Karena ibundanya tadi tidak bisa jalan, sudah sepuh. Itu sampai terjadi ibunya itu digendong untuk melaksanakan haji. Ini perjuangan yang luar biasa seorang anak. Makanya Al-Ahnaf bin Qais itu. Tapi dia tidak termasuk disebut sahabat karena tidak pernah langsung bertemu. Ada orang yang ketika bertemu Rasulullah umpama di Madinah, ya, orang-orang munafik umpama. Lalu ketika ada perintah perubahan arah kiblat, ini yang kadang-kadang orang itu, saya itu kan sering dulu lihat, ya bukan sering sih, ya pernah ya. Di TikTok itu mungkin saya juga sering lihat ketika bulan Sya'ban kemarin, apalagi ketika Palestina itu diserang secara brutal oleh Zionis Israel ya. Itu kan kemudian banyak konten-konten itu bahwa Baitul Maqdis itu adalah kiblat pertama umat Islam. Akhirnya saya cari sumber-sumber itu, saya nemu satu jawaban. Jadi sesungguhnya kan secara historis itu kan, secara agama tauhid, monoteisme itu kiblat yang pertama bagi agama monoteisme itu adalah Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Nah, yang Ka'bah itu Nabi Ibrahim oleh Allah diperintahkan untuk menuju ke Ka'bah, punya anak yang ketika itu baru satu-satunya, yaitu Ismail, yang kemudian diperintah untuk ditinggalkan di inda baitikal muharram. Makanya pas Ibrahim sambang kembali ke anaknya setelah ditinggal pulang ke Hebron, itu Ismail yang mulai beranjak remaja itu diajak untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Nah, Ka'bah di situ menjadi kiblat. Nah, Nabi Ibrahim ketika dipulang kembali ke daerah Hebron, di sana kemudian beliau ketika punya anak namanya Ishak itu mendirikan kompleks Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu kan ada Baitul Maqdis itu ada kompleks yang luas, termasuk di dalamnya ada Masjid As-Sakhroh, ada Sakhroh itu ya. Nah, saya itu nemu di Ibnu Katsir. Di Ibnu Katsir ada penjelasannya ketika menafsirkan awal juz 2 itu, mulai dari qad nara taqalluba wajhika fis sama dari saya kulus sufaha dari atas itu ya sampai ke bawah itu. Sampai nanti bisa baca di Quran Android ada. Jadi memang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih berada di Makkah, berarti qablal hijrah ya, ada sekitar 13 tahun. Itu Rasulullah ini setelah Rasulullah ini sudah sholat sejak awal. Cuman saya yang belum menemukan itu. Di situ hanya Ibnu Katsir menjelaskan ada perintah bahwa Rasulullah itu diperintahkan menghadap ke Sakhroh, itu berarti arah ke Baitul Maqdis. Tapi Rasulullah itu punya ikatan yang kuat dengan kakek moyangnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail, kan begitu. Sehingga beliau itu kalau sholat di haram atau di Masjidil Haram
Karena ketika itu Ka'bah itu sudah di sekelilingnya, Ka'bahnya tetap dihormati, tapi di sekelilingnya sudah banyak berhala-berhala. Tapi Rasulullah tidak menyembah berhala itu. Tetapi beliau itu sholat, kalau di Makkah itu mengambil posisi menghadap kedua kiblat itu. Jadi kiblatnya Ka'bah sekaligus ke Sokhro. Cuma di riwayat itu tidak saya temukan. Riwayat itu apakah setelah Isra Mi'raj, ketika ada revisi perintah sholat itu, ataukah perintah menghadap Sokhro itu memang sebelum itu. Itu yang saya belum nemu. Tapi ketika itu Rasul menghadap dua kiblat. Karena posisi Makkah itu kan di sebelah selatannya Madinah, kan naik begini, agak ke utara sama agak ke barat sedikit, agak serong gini kan. Jadi ngambil posisinya itu di sebelah selatannya Ka'bah. Jadi kalau sholatnya ngadep ke posisinya di sebelah selatannya Ka'bah, berarti kan ngadepnya ke utara. Itu dapatnya dua kiblat. Sokhroh yang kiblat di Baitul Maqdis itu sama Ka'bah. Nah begitu masuk ke Madinah, turun perintah sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Nah Baitul Maqdis kan di utaranya lagi. Berarti kalau menghadap utara, walaupun memang mengambil posisi di selatan, maka membelakangi Ka'bah. Nah ini menjadi satu ujian buat orang-orang Madinah yang waktu itu banyak orang-orang Yahudi. Karena mereka itu mengatakan begini, loh kan, Muhammad ternyata kiblatnya sama dengan kiblatnya moyang kita ke Baitul Maqdis. Wah, berarti ya padha ambek awake dhewe. Tapi ini untuk mengambil hati mereka. Ya kan? Tapi Rasulullah tidak tenang. Makanya ayatnya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kan begitu. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Atau yang sebelumnya bisa kita lihat di ayat sebelumnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha. Loh ini yang harus difahami. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha. Dan kami tidak menjadikan ya kiblat yang kunta 'alaiha. Kunta itu fi'il madhi. Berarti yang engkau dulu menghadapnya. Berarti dulu Rasulullah itu pernah diperintahkan menghadap ke Ka'bah gitu loh. Paham enggak dengan alur cerita saya ini? Artinya begini. Tesis yang mengatakan bahwa Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam ini perlu diluruskan, gitu loh. Karena sejarahnya begini, kan itu ayatnya wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha. Dan kami tidak menjadikan kiblat yang dulu engkau Muhammad itu berkiblat kepadanya. Terus akhirnya diperintah ke Baitul Maqdis, terus diperintah lagi ke Ka'bah setelah 16 bulan atau 17 bulan menghadap Baitul Maqdis ketika berada di Madinah setelah hijrah itu. Untuk apa? Illa lina'lama may yattabi'ur rasul. Kan begitu. Mimma yanqalibu ala aqibai. Lah orang Yahudi yang kadang ngolok-ngolok tadi dan mereka senang, merasa menang, ya kan? Ketika dialihkan ke Ka'bah, wah mereka protes. Loh apa kok nang Ka'bah? Nggak mau nerima Ka'bah karena mereka tahu Ka'bah itu Nabi Ismail. Lah Ismail itu memang kakaknya Ishak. Tapi bagi mereka, wah ini nggak level. Kenapa? Karena Ismail itu putra dari Hajar. Hajar itu budak. Sementara Saro itu orang merdeka. Itu salah satunya. Maka mereka tidak mau lagi beriman. Maka mimma yanqalibu ala aqibai. Wah asalnya pura-pura beriman kemudian saya tidak mau kalau ngadep ke Ka'bah, saya maunya tetap ngadep ke Baitul Maqdis. Nah, ini menjadi tes kis. Tes kis itu satu bentuk tes uji keimanan. Dialihkannya arah kiblat itu. Makanya lanjutannya wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Berat itu. Karena urusan kiblat itu urusan identitas. Mereka tidak mau dengan begitu saja meninggalkan identitas dari nenek moyangnya. Karena kalau menghadap sana berarti saya menerima ini dan gitu. Itu yang terjadi. Makanya kalau orang-orang Yahudi yang betul-betul masuk Islam, orang-orang yang musyrikin yang masuk Islam yang tidak mau kembali lagi ya tetap mengikuti Rasulullah walaupun Rasulullah berpindah menghadap kembali ke Ka'bah gitu loh. Paham ya? Ini mau cerita apa? Cerita sahabat tadi kok menggok-menggok. Jadi itu
terkait dengan kiblat. Saya baca nanti di Ibnu Katsir itu. Oh gini, ada riwayat ini. Ada pertanyaan? Betul. Ada pertanyaan, Ustaz kapan buka puasa? Wah. Ini tehnya libur ya hari ini ya. Memang harap kalau ada tehnya malah perlu dicurigai. Poso kabeh iki. Iya. Enggak apa-apa, memang enggak harus nek suwaya ayo kok oleh poso nih. Nah iki kudu poso kabeh. Kan poso. Kalau atas mari sahur. Tadi mungkin Al-Kahfinya belum selesai ya. Insyaallah. Ping piro ping 7 kakean gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma talaqaha anhumut tabi'un wa man ba'dahum wa man dan orang-orang ba'dahum setelah generasi tabi'in. Jadi kemudian artinya apa? Al-Qur'an atau qiraat itu diterima oleh orang-orang setelah generasi tabi'in. Hatta wasolat sampai wasolat teko tumibo, artinya ya sampai ilaina kepada kami, kepada kita, ilaina kepada kita opo mutawatiru opo hatta wasolat opo qiraat tadi ilaina kepada kita mutawatirotan hale diriwayatkan secara mutawatiroh ai qiraatan mutawatirotan. Hatta wasolat opo al qiraat, ya kan, qiraatan mutawatirotan gitu loh. Jangan ada dibuang, jadi langsung mutawatirotan hale secara mutawatir, jailan ba'da jailin, dari satu generasi ke generasi, dari satu generasi setelah generasi yang lain, artinya dari generasi ke generasi. Dari satu generasi mutawatiro, generasinya mutawatiro, jadi diriwayatkan banyak orang dalam setiap tobakohnya. Wa qad dzakara Ibnul Jazari wa qad dzakara lan teman-teman wis nutur nyebut atau menuturkan sapa Ibnul Jazari, Imam Ibnul Jazari fil Nashr, di dalam kitab An-Nashr fil Qiraat al-Ashr, menyebutkan athara Umar ibnul Khattabi, ing athar Umar ibnul Khattab. Jadi kata-katanya Umar ibnul Khattab yang kemudian disebut athar kalau disandarkan pada sahabat. Wa Zaid ibn Thabit dan Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhuma. Wa fihi dan iku ing dalam athar, wa fihi lan ing dalam athar. Jadi athar itu di dalamnya itu ungkapannya al-qiraatu sunnatun, al-qiraatu utawi qiraat iku sunnatun, sunnah, sesuatu yang diikuti, itu sunnah. Sunnah itu makna asal secara lughah itu kebiasaan yang kemudian diikuti. Bisa baik, bisa buruk, itu secara lughah. Tapi nanti kalau mengerucut secara istilah, maka sunnah itu ya sesuatu yang terkait dengan hal-hal yang baik, yang positif, membuat satu sunnah. Al-qiraatu sunnatun, ya'khudhu yang mengambil yang mengambil qiraah sebagai sunnah tadi, ing sunnah atau qiraah tadi, sapa al-akhiru generasi yang akhir, mengambil dari mana? Anil awwali, dari generasi yang sebelumnya. Jadi ada
awal, yang pertama kali sampai yang akhir. Yang akhir ini ngambil dari yang sebelumnya. Yang ini disebut akhir setelah ini, tapi ini belum akhir kalau masih ada bawahnya lagi, sehingga yang akhir bisa disebut awal. Awal. Tapi nanti yang akhir ya sampai ke kita hari ini. Anil awali faqra'u maka bacalah, faqra'u maka wacaan, faqra'u maka bacalah. Qiraah tadi sebagai sunnah tadi, bacalah. Kama ulimtum, sebagaimana kama kaya barang kayam, kama kaya sesuatu ulimtum. Ulimtum kang diajari sopo kalian hu ing ma. Jadi sebagaimana kalian diajarkan. Makanya ngaji itu harus ada proses riwayat, talaqi, kita menerima dari guru secara langsung, musyafahah, kan begitu. Ayyaman dengan ayyamma, nah itu sudah beda. Begitu kalau tidak ada gurunya itu bisa keliru. Iya sekarang harus ada simbol harokatnya. Lah kalau dulu tulisannya podo, ayyaman dengan ayyamma. Alif lam mim dengan alam taro. Alamannya kan sama itu. Nah, itu kalau orang tidak ada gurunya mau dikiaskan semua, padahal kan qiraat tidak bisa dikiaskan yang kayak begitu. Dan begitu. Kemarin sudah sempat kita bahas terkait itu. Itu juga yang kemudian menjadi landasan bahwa qiraat Qur'aniyah itu bukan bersumber dari lahjat, tapi sumbernya adalah wahyu, kan begitu. Wa dzakara Ibnu Mujahid, wa dzakara Ibnu Mujahidin, dan menyebut sapa Imam Ibnu Mujahid ahaditsa ing pira-pira hadis tuhadziru yang menakut-nakuti. Artinya menakut-nakuti ya memerintahkan untuk hati-hati. Tahdzir tuhadzir yang menakut-nakuti atau memperingatkan opo ahadits yang memperingatkan opo ahadits al-ibtida'a ing gawe bid'ah, ing gawe hal-hal yang kreasi. Bid'ah bikin kreasi. Fil qiraati ing dalam qiraat. Jadi bid'ah juga begitu ya. Bid'ah itu maknanya secara bahasa itu kreasi, sesuatu yang baru, yang tidak ada contohnya pada masa Rasulullah. Itu secara lughah. Tapi kalau sudah bid'ah secara syarak, maka bid'ah itu ya mengarah lawannya sunnah. Makanya sampean harus pintar membedakan ini. Kalau ungkapannya Sayyidina Umar ketika mengatakan setelah beliau mengumpulkan orang-orang di Madinah, lalu menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam sholat tarawih, lalu didirikanlah tarawih 20 rakaat secara berjamaah, ditambah lagi witir ya berjamaah. Kemudian Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ya ini. Maka itu jangan difahami bid'ah secara istilah, secara syarak. Karena secara syarak mesti bid'ah itu yang sayyi'ah. Tapi itu bid'ah secara lughah. Dan para ulama mengakui itu ada. Makanya Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam itu membagi bid'ah itu tergantung hukumnya 5. Ada yang muharramah, ya, yang jelas-jelas bertentangan. Ada yang wajibah, bid'ah yang hukumnya wajib. Beliau mencontohkan seperti pembukuan nahwu, itu masuk bid'ah yang wajibah. Karena seandainya nahwu itu tidak dibukukan, zaman Nabi ilmu nahwu tidak ada. Tapi nahwu itu kalau tidak dibukukan, itu nanti orang akan terjerumus pada kesalahan yang sangat fatal. Loh kan begitu. Nanti ilmu-ilmu yang lain juga begitu. Tajwid. Nah, tajwid itu kalau kita pelajari kan belajarnya fardu kifayah.
tapi mempraktekannya fardu ain. Kaidahnya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka ilmu tajwid itu pembukuannya itu menjadi wajibah. Itu dulu tidak ada zaman Rasulullah, tapi kemudian menjadi wajib. Maka itu namanya bid'ah secara lughah. Faham ya? Nah, kalau ini ibtidak di sini yang dimaksud, kalau dalam qiraah itu baik secara lughah membuat kreasi, apalagi yang syar'an. Yang syar'an itu berarti yang jelas bertentangan. Kalau dalam hal bacaan Quran kok nggak kreasi, itu jelas masuk bid'ah yang sayyi'ah secara istilah. Karena dalam qiraah itu tidak ada yang kemudian bisa berkreasi. Beda loh ya. Berkreasi yang sampai merubah qiraat dengan hanya variasi dari sisi umpama yang bisa tilawah, kan begitu. Ada lagunya tapi dia punya, setiap orang itu punya ada variasi, ada ciri khasnya masing-masing. Ya, ini yang paham Mbak Dina ini. Mana Mbak Dina ini? Mungkin kalau tidak Ramadan bisa dipraktekkan ini. Cuman karena sekarang saya suruh praktek, nanti buka puasa lebih cepat. Atau jangan-jangan pas tidak puasa hari ini. Wallahu a'lam. Enggak guyon ya Mbak Dina ya. Dina. Jadi itu beda. Nah, qori itu kalau sudah jadi benar-benar qori yang pakai hamzah ya. Kemarin sempat, sekarang lagi rame, lagi viral ya di TikTok itu. Ada orang Sunda itu namanya, menamakan dirinya Ustadz Saiful Karim. Mungkin saya pernah tahu tuh di TikTok lagi rame. Acaranya ngawur. Saya tunggu yuk. Pernah nonton teman? Ini cari ini. Al-Qari'ah itu ya maknanya pembaca Quran. Saya juga heran kenapa di Quran itu Al-Qari'ah diartikan hari kiamat. Dia nggak bisa membedakan antara yang ain dengan yang hamzah. Ya Allah, ngono ku yo ono pengikutnya yo ono ngono. Semacam-macam tentunya. Lo ada itu pengikutnya itu penguasaan bahasa Arabnya saja masih. Ya bukan meremehkan, memang faktanya begitu. Sampai kata Kiai Khalil Nafis itu bagian fatwa, bidang fatwa di MUI pusat itu. Beliau mengatakan, wah ini harus dia coba belajar ulang. Belum lagi fatwanya lain, fatwanya tentang darah itu haram. Berarti kalau darah itu haram, dalam diri kita ada darah ini haram. Bagaimana sholat kita? Ada yang nanti opo video ini. Saya golek ingat, tapi jangan diikuti, hanya untuk sebagai wawasan. Untuk sampean mensyukuri bahwa kita ini belajar itu harus jelas runtutan sanadnya. Karena tidak ada runtutan sanadnya yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu tadi laulal isnad la qala man syaa ma syaa, kan maling ngono. Jadi harus ada pertanggungjawaban. Kembali ke qiraah tadi. Jadi qiraat tadi, di dalam qiraat itu tidak terbuka untuk berijtihad, apalagi untuk berkreasi atau yang disebut dengan membuat hal-hal yang baru biar unik. Ada yang kuliah jam 7 ya? Insyaallah. 6:30. Perubahan jam kuliah ya di Ramadan ya. Saya bilang ke kelasnya teman-teman, termasuk angkatannya Anissa ya. Bersama mana? Ya kita berdoa lah, mudah-mudahan ini pas bulan Ramadan terijabah doa. Kita berdoa mudah-mudahan nanti di luar Ramadan jadwalnya tetap jadwal Ramadan. Kuliah kayak ngomong awes tuh harus diakhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Tapi ya tidak apa-apa, memang dinamikanya begitu. Andi kumang tuhadhiru al-ibtida'a fil qiraati. Ini jadi bid'ah kreasi dalam qiraat itu betul-betul dilarang, karena ini diperingatkan oleh banyak riwayat. Minha di antaranya riwayat Ibnu Mas'ud. Ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Jadi Rasulullah
Ini sebentar. Ini dikutip di footnote-nya nomor 3. Oh, dikutip oleh Imam Ibnu Mujahid dalam As-Sab'ah ya. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittabi'u, ikutilah sapa kalian. Artinya sebagai bacaane ngono ya melok. Ono mandek mim marqadina hadza sakta, ya ikuti. Wala tabtadi'u, jangan engkau berbuat kreasi, melakukan bid'ah, membuat bid'ah dalam qiraat. Faqad kafaitum, maka teman-teman nyukupi sapa kalian, artinya sudah cukup. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau terkait dengan qiraat, maka kerangka berpikir kita itu bahwa ini adalah dari sononya, sudah tauqif, sudah pemberian. Barulah orang mencari, menggali hikmah. Oh, hikmahnya ini. Oh, gitu loh. Sama dengan syariat. Syariat-syariat yang lain tuh makanya ada al-i'jaz yang sifatnya at-tasyri'i, digali hikmahnya. Jadi itu seringkali memang tidak bisa dinalar karena sesuatu yang ta'abbud itu bersifat dogma, itu ajaran dan itu wilayah keimanan. Ya, wilayah keimanan. Orang bersuci menggunakan wudu, mandi dan seterusnya, itu sudah dari sononya. Kan nanti tinggal ada gridnya, kalau tidak nemu air kan begitu. Baru fatayammamu, untuk mendapatkan izin melakukan ibadah. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya'muru, memerintahkan sapa Rasul, kum ing kalian, kum ing sira kabeh, antaqra'u ing yen to maca sapa kalian, yaitu Rasulullah memerintahkan agar kalian membaca Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Suarane pewanter koyo gak ketok gak poso iki. Sampeyan kan meneng kabeh kan ketok nek poso. Berarti suarane banter ketok gak poso. Berarti kok aku tok sing bersuara iki. Anji kumang, ya Allah, saya kemarin beberapa hari itu flu berat, Masya Allah. Manusia itu betapa lemah ya, diuji gitu itu sudah poso gak enak kabeh, tapi tetap poso rek. Poso terus rasanya itu kayak ngawang gitu. Hari ini saya agak lumayan, kemarin tuh masih jalan itu kayak ngeliang, kayak ngawang gitu. Cuman untungnya sampean lihat masih mancing kan, masih nelapak kan. Kalau tidak nelapak mungkin sampai nanti ketemu saya yang dibaca sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dikira itu uang. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an taqra'ul Qur'ana kama 'ullimtum. Agar kalian membaca Al-Qur'an sebagaimana diajarkan kepada kalian. Jadi ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat-sahabat yang diajarkan oleh Rasulullah Al-Quran kemudian diterima seperti itu, yaitu yang dipakai. Sementara kalau ada sahabat lain atau sahabat ini menerima lebih dari satu versi qiraat, yaitu dipakai semua. Atau kemarin yang sempat sudah kita bahas dulu, ketika terjadi sahabat Umar bermakmum pada sahabat Hisham, ya, kemudian ada perbedaan bacaan. Ini berarti bacaan yang diterima Hisham tidak diterima oleh Umar ibnul Khattab. Makanya Umar bertanya-tanya, lalu tanya ke Hisham, ditanya lagi oleh Hisham, kamu nanya, nah, gitu, kamu bertanya-tanya. Enggak, zaman itu enggak ada pertanyaan kayak gitu ya. Itu kemarin sempat viral, tapi sekarang karena banyak menyakitkan orang, sekarang sudah mereda kayaknya.
kok kena-kena tambah ditakoki koyo ngono. Kamu nanya. Sampai sini ada yang mau tanya atau bertanya-tanya? Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ishtighal bil Quran sudah ya. Jadi kemarin di bab yang pembahasan yang kemarin di kitab Fathul Manan fi Fadhailil Quran itu membahas tentang al-ishtighalu bil Quran. Jadi kalau ada orang yang halaman 92 ya, kitab yang baru. Kalau kitab yang lama enggak tahu. Kalau ada orang yang saking sibuknya deres, saking sibuknya ngaji, sampai akhirnya setelah sholat langsung ngaji lagi. Sebelum tidur deres, setelah bangun tidur langsung ngaji lagi, mulutnya ngaji. Akhirnya sampai tersibukkan, lupa tidak meminta kepada Allah secara spesifik. Ini ternyata kalau kita berdasarkan ini, Allah akan memberi dia, ya, apa itu? A'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Jadi apa yang paling utama yang diminta oleh orang-orang yang berdoa, yang meminta. Cuman kalau masih sempat ya sempatkan berdoa. Kalau kata tokoh Sukara, kata para sufi itu kan begini. Sebenarnya saya itu malu meminta kepada Allah seandainya tidak diperintahkan. Tapi karena Allah perintahkan, ud'uuni astajib lakum, maka untuk menunjukkan bahwa kita itu betul-betul butuh. Allah tahu kok kita pasti butuh. Cuman kan kalau Allah itu sering diminta, kita sering mendekat, kita betul-betul merasa lemah, itu Allah semakin senang. Beda dengan manusia, nek menungso sama jualui terus sama ndak pernah berbagi, gregeten. Coba lu kapan bagi kan ngono. Walaupun tetap diperintahkan untuk berbagi, tapi lah tetap dijalui terus kan itu masalah nanti. Ya, makanya sampai nanti umpama apa namanya, kan orang itu gini. Dulu pernah saya sampaikan ya, ketika kita mentadabburi surah Al-Kahfi yang kita baca di setiap Jumat atau Lailatul Jumu'ah itu ternyata kan orang itu kalau bicara mengenai 4 hal itu, maka yang pertama terkait dengan pemuda, maka semua pasti akan melewati masa muda. Tidak ada orang yang tua tapi tidak pernah melewati masa muda. Itu sunnatullah. Kalau lahir langsung tua, tapi kalau lahir mukanya boros mungkin ada. Cuman kalau lahir langsung tua secara umur itu tidak ada. Ya, lahir langsung usia 40 tahun. Lahir nggak ada. Tapi kemudian setelah jadi dewasa, itu kalau surah Al-Kahfi itu kan menjelaskan ada orang itu yang dianugerahi kekayaan. Ada orang itu yang dianugerahi ilmu. Itu digambarkan dari wadrib lahum mathalar rajulain ja'alna li ahadihima jannatain. Kalau yang terkait dengan ilmu, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Nabi Khidir, Nabi Musa. Ada yang dianugerahi kekuasaan. Tapi ono sing kekuasaan ya sugih, ya ilmu ya ono. Cuman Al-Kahfi itu yang harus kita pahami, nek sampean salah satu di antaranya, maka teladani sampean di posisi mana. Kalau Allah menganugerahkan semuanya, ya harus diteladani itu. Dzulqarnain itu bagaimana ketika menjadi seorang penguasa. Loh, itu kan ajaran yang luar biasa itu. Lek untuk menjadi baik, itu tadi kembali syaratnya nom-nomane harus kuat keimanannya. Ini yang pernah saya sampaikan di kelas kemarin waktu teman-teman. Cuman kutipan saya berangkatnya dari hal yang lain. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sama ini cek nom kabeh.
Sampean tidak tahu nanti akan diposisikan Allah di mana. Apakah sampean orang yang punya jabatan, kekuasaan yang bisa merubah kemungkaran itu dengan jabatan Anda? Ataukah Anda orang yang diberi titipan rizki yang banyak? Ataukah Anda dititipi ilmu? Ataukah tiga-tiganya? Apa sih berarti ini aku telur-telurnya. Tapi ya dunia itu kan bukan apa yang kita karepkan. Tapi tetap kita punya impian, kita tetap punya harapan, kita tetap memohon. Kan begitu, tetap ada ikhtiar. Lah wong sing wong tuane sawuge lho, tiba anak kadang gak mesti. Kadang ilmu ndak dapat, lalu hartanya habis. Ini kan bisa itu. Tapi ada juga yang asalnya bukan anak wong sugih, tapi kemudian sedikit-sedikit jadi pengusaha. Akhirnya apalagi sekarang peluang usaha itu kan terbuka lebar. Jadi semua sekarang orang sering bisa jualan online. Ya, semua bisa. Karena semakin banyak yang jualan, maka yang beli semakin sedikit. Karena podo dodolane, sehingga yang terjadi biasanya barter. Tuku barang sampean tuku. Tapi enggak apa-apa, tapi bukan barter barangnya, tetap beli. Ya. Wah, sekarang persaingan tuh luar biasa, ya. Jadi memang harus ada tanafus di situ ya. Tapi tetap harus sehat. Nggak usah pakai dukun-dukun begitu. Dan dungo ya harus rek. Habis jawab ini. Oh iya benar jam 6. Insyaallah alarmnya kok tepat waktu ya. Jadi nah kembali ke tadi. Jadi ya Isa sama ini tetap dungo karena itu perintah. Ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Suaranya apa saya? Hah? HP dah? Di mana? Ada yang disekap? Ini kayak zaman dulu itu kan HP kan enggak canggih ya zaman dulu. Kalau sekarang kan semuanya ada ya. Di aplikasi. Dulu HP itu kan fitur andalannya kan macam-macam ya. Karena HP itu sangat sederhana. Dulu zaman saya baru lulus kuliah barang ini. Wis gak apa-apa jarno. Ittikhadzul Qur'ani wirdan wa qarinan. Sedikit lagi ya, 2 menit. Dulu HP yang sama menang ya, HP kecil warnanya putih ada hijaunya itu yang bisa adzan dulu HP apa namanya itu? Asia Hidayah ya. Dulu kan Play Store enggak kayak sekarang dulu ya, masih baru. Sampai kelas berapa waktu itu? SD ya. Dulu fitur-fitur kayak begitu kan dijual itu untuk daya tarik apalagi menjelang Ramadan kan. Itu kan sampai ada kisah itu kan. Apa penggali kubur tuh bawa Asia Hidayah. Tiba-tiba setelah nguburkan orang ditutup kaget semua. Ternyata dari dalam kubur muncul suara adzan. Wong heran, padahal orang ini biasa hidupnya. Tapi kenapa kok bisa ada suara adzan yang luar biasa? Suaranya enak itu digali. Tiba-tiba HP-nya penggali kuburnya ketinggalan di dalam. Kalau sekarang ya bisa diisi macam-macam. Memang HP itu luar biasa. Saya dulu itu masih ingat tahun 2000 sekian. Saya tidak nyebutkan tahun ya, 2000 sekian lah. Nanti kelihatan tua kalau nyebutkan tahun. Saya itu dulu berjuang hanya untuk memasukkan murattal ke dalam HP biar praktis kalau sambil saya dengarkan murattal. Itu saja perjuangan saya waktu itu, saya harus nyelengi. Karena HP yang bisa dimasukkan memory card. Memory card bukan micro SD ya, masih memory card yang besar itu. Itu pun maksimal memory card waktu itu 128 megabyte. Bukan giga loh ya, MB. HP-nya Nokia 3660. 3660 itu sudah poliponik itu paling jos wis.
Layarnya sudah warna, karena dulu awal saya beli HP itu layarnya kuning terus biru kan begitu perkembangannya. Sama tidak menangi mungkin masa itu. Terus saya belikan HP-nya itu harganya 2.275 tahun itu. Saya nyelengi titik, akhirnya dapat tambahan 1 juta ketika peresmian UIN itu tahun 2004 dari Menteri Agama Prof. Sayyid Aqil Munawar itu. Sebagian saya urunan 200.000 untuk tasyakuran 5 orang kan. Untuk tasyakuran teman-teman Jiki Hatiki ya. Bareng-bareng makan enak lah. Cuman itu makannya biasa-biasa. Saya kira enak arah-arah. Iya. Nah, setelah itu saya belikan HP. Setelah beli HP tidak bisa langsung. Ternyata Murotal itu kan dulu kepingan CD itu ya. Itu 700 mega kan. Harus dikonvert dulu. Di konverter itu sampai menjadi pokoknya di bawah 128 mega. Itu berbiaya lagi. Saya bayar ke konter HP itu 150.000 untuk mengkonvert. Nah, saya enak konverter online itu karek klik seret. Mau konvert apapun ya. Terus dulu begitu. Memang zamannya. Itu untuk memperjuangkan bisa memasukkan Murotalnya Syekh Sudas ke dalam HP. Saya wis awake, cuma awake dhewe kadang lebih sibuk untuk yang lain. Saya bukan sampean. Kalau sampean sudah sregep, alhamdulillah. Ya karena saking banyaknya menu yang lain gitu loh. Kalau hanya satu menu ya siku kan. Wis ada pertanyaan dah? Monggo. Kalau tidak ada kita akhiri. Ternyata tadi jam 5 pas tadi di Master belum turun tadi, apalagi ada kafian tadi ya. Sampai sudah kafian tadi. Oh, nanti dibaca sendiri-sendiri. Biasanya Jumat pagi baca bareng-bareng juga. Nanti saya mengganggu ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa bima wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nasta'udi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardhu ilaina 'inda hajatina ilaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka waj'alna wa iyyahum min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi'idhnika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.